berkarya dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari saudara kita perhatikan ilustrasi kita yang pertama. Kita dengarkan dengan sabar. Suara dari siapa Bapak Ibu? Dari? Mosok hanya suaranya satu orang saja. Yaitu kelompok paduan suara Grace Nada. Nah, silakan untuk ketua paduan suara Grace Nada untuk berkenan maju ke depan. Silakan. Ibu Erma ada? Oh. Yang jelas ada pertanyaan dan ada hadiah. Yang kedua, tema kita apa Bapak Ibu? Kita baca bersama. Berkarya dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ini siapa yang mengusulkan tema itu? Majelis, jemaat atau panitia? Baik, itu yang mengusulkan panitia. Silakan maju ke depan ketua panitia. Silakan ketua panitia Bapak Sulistiono. Dan tentu kalau malam hari ini kita sudah lama tidak merayakan, tidak mengadakan ibadat pas tepat tanggal 31 sudah lama, dan tentu usulan panitia disetujui oleh majelis. Silakan maju ketua majelis. Ada 3 apresiasi Bapak Ibu nanti diberikan kepada saudara-saudara kita, dan jangan lupa nanti tanggal 5 dan setelah ini masih ada banyak door prize. Jadi ini baru membuka door prize. Yang pertama untuk Bu Erma, ada mic-nya tadi. Judul lagunya apa Bu Erma tadi? Kasihkan milik kita. Kasih milik kita. Kita beri tepuk tangan, lagu itu cukup menginspirasi. Untuk ketua panitia, yang menarik adalah berkarya dalam pelayanan. Kenapa tidak berkarya dalam kesaksian sesuai dengan tema atau sesuai dengan visi misi gereja kita? Mungkin panitia punya alasan. Pelayanan yang pasti harus dalam karya, Pak. Tidak bisa hanya diomongkan, jadi harus dalam karya, dalam tujuannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bukan untuk kemuliaan panitia, Pak. Ngoten, Pak. Oke, tepuk tangan.
Dan Pak Yosef sebagai ketua majelis, kalau kita sudah lama tidak ibadat dengan banyak kekhawatiran, apalagi bukan hari Minggu, maka khawatir dan ternyata hari ini penuh. Tepuk tangan. Mungkin Pak Yosef punya alasan? Iya, kita pasti optimis bahwa semua warga jemaat punya kerinduan yang sama dengan tim panitia yang ada. Ya, jadi sama-sama bahwa gereja kita yang kita cintai ini ya perlu kita semangati ya dengan kita menghadirkan sebuah ibadah yang mungkin sudah lama sekali kita tidak jalankan. Hari ini kita ingin membuktikan bahwa ibadah ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan kita bisa mewujudkan. Terima kasih. Tepuk tangan, saya akan berikan apresiasi itu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam firman kita, bacaan kita dari Yakobus. Selanjutnya, nah, mari kita saksikan. Munculkan lagi ayatnya. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat 14a, 1, 2, dan 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jikalau seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. Nah saudara, namanya kata memang seringkali mengecoh kita. Karena cara mendekati dan mengartikannya orang sering berbeda dan kadang-kadang kita juga ikut kebiasaan. Contoh memisahkan antara iman dan perbuatan. Seolah-olah ini iman, ini perbuatan. Padahal yang namanya iman itu mencakup semua. Ya perbuatan, apalagi Bapak Ibu, iman itu ada perbuatan yang B apa kira-kira? Kira-kira iman itu A, perbuatan, B, maksudnya perbuatan, perkataan, C, pikiran, D. Seperti anak-anak kita Bapak Ibu. Saya yakin kalau yang diajak
itu joget jemaat tidak akan seheboh itu. Pasti itu. Pasti banyak yang malu-malu, gengsi-gengsi. Tetapi anak-anak kita menunjukkan bahwa sebenarnya iman itu bisa mengalahkan segala-galanya. Begitu juga keraguan majelis beberapa hari yang lalu. Mungkinkah dengan dana budgetnya berapa Pak Ri? 1.500.000 tidak boleh nambah. Loh, itu panitia sudah di ultimatum 1.500.000. Bayangkan kalau ini gambaran orang yang nggak siap untuk joget. Tentu nggak mungkin itu terjadi. Anak-anak itu yang yakin dengan sungai sukacita. Jadi sungai sukacita itu bukan hanya nyanyian di angan-angan. Bukan hanya keinginan di hati, tapi diungkapkan dengan tindakan. Itulah bagaimana kita ingin memuliakan Tuhan. Jadi tadi dikatakan oleh ketua panitia, ketika tujuan kita memuliakan Tuhan bukan memuliakan diri sendiri, maka apapun kata orang, apapun yang mungkin orang berpikir, tetapi anak-anak kita menunjukkan sungai sukacita itu luar biasa, karena memang tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Begitu juga 57 tahun, mari kita semakin meyakini ketika kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, indah rencana Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Bapak Ibu tahu siapa wartawannya? Ada yang pirsa siapa ini wartawannya? Bapak Purwito. Oh, ini foto-foto kiriman dari Pak Purwito. Nah saudara, mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, ada semboyan dari gereja reformasi, dari Martin Luther yang terkenal. Yang pertama, sola gratia. Semua karena anugerah. Lalu sola fide, semua karena iman. Dan yang ketiga, sola scriptura, semua karena firman. Nah, memang semboyan ini cukup terkenal, dikaitkan dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu pertama karena anugerah, kedua karena iman, ketiga karena firman, scriptura. Tetapi tentu tidak mudah untuk membreakdown, untuk menjelaskan
karena ini bicara masalah abstrak. Keselamatan tidak bisa diandalkan karena tindakan-tindakan kita. Walaupun orang mengatakan kadang-kadang, karena aku punya anugerah, punya Yesus, dan aku pertahankan itu, karena imanku yang kuat. Dan karena aku selalu membaca Skriptura. Apakah itu jaminan? Apakah setiap orang yang membaca Alkitab itu menjadi orang yang lebih baik dibandingkan yang lain? Tidak. Apakah yakin dengan imannya? Ada banyak orang yakin, seyakin-yakinnya akan apa yang dilakukan. Tapi seringkali hal itu hanya menurut pemahamannya sendiri, atau kadang-kadang keinginan untuk diakui di hadapan manusia yang lain, untuk dihargai sebagai orang beriman. Maka dapatkah iman itu menyelamatkan? Yang jelas, yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan adalah juru selamat. Sehingga keselamatan di dalam pelayanan bukan target kita. Pelayanan target kita adalah untuk kemuliaan Sang Juru Selamat. Begitu juga hari ini, ketika kita merayakan ulang tahun gereja kita ke yang 57, maka panitia menetapkan bahwa targetnya adalah memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Raja Surga, memuliakan Raja Gereja yang telah memberi kesempatan kepada kita terus tetap melangkah, supaya kita jangan terjebak di dalam gambaran-gambaran kemuliaan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang menang, orang-orang yang hebat, sehingga terjebak untuk menghakimi orang lain. Hari ini tema ulang tahun kita mengajak kita rendah hati, mengajak kita tetap memuliakan Tuhan. Itu sebagai fokusnya supaya kita semakin berkenan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, bisa bersama-sama. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Ayat yang 15 dan 16, 1, 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, saudara, firman ini mengajak kita untuk saling peduli dan membuktikan itu di dalam kehidupan bersama. 57 tahun kita melangkah, tentu kita belajar untuk peduli. Jadi belajar untuk peduli itu kalau misalnya dibuat apa ya Bapak Ibu ya, numeriknya mungkin dari sangat tidak peduli banget sampai peduli banget. Mungkin kadang-kadang kita cuek-cuek dengan teman-teman sepersekutuan gereja kita, kenal saja enggak. Mungkin selama duduk di gereja selama 1 tahun, kanan kiri ada yang enggak kenal. Tetapi ya enggak ada masalah. Karena memang kadang-kadang kepedulian kita ada banyak gangguan. Tetapi hari ini
Kita sering dibuktikan semangat kita peduli tadi dikatakan sambil mengucapkan salam damai secara namaste. Tapi sekarang namaste nggak berlaku, tetap salaman. Nah saudara, itulah kepedulian. Ketika kepedulian itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan bisa menyingkirkan masalah-masalah kemanusiawian. Ketika kita benar-benar ingin menjadi orang yang memuliakan Tuhan, maka otomatis kita akan memuliakan sesama kita. Kita tidak berpikir mungkin ada di antara kita yang belum mandi, jangan-jangan ada. Tapi saya yakin ketika tadi salaman gak berpikir bahwa ada yang belum cuci tangan. Karena kita ingin ada di dalam sebuah kebersamaan. Itulah Yakobus bicara tentang iman. Iman adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya perbuatan angan-angan, bahkan sebuah keinginan untuk terus memuliakan Tuhan. Sehingga hari ini iman yang ingin diterjemahkan lebih dahsyat di dalam kehidupan bersama. Bukan hanya sendirian, tapi di dalam kebersamaan, yaitu saling peduli. Untuk itu mari saudara, kita akan lanjutkan nanti tanggal 5 kepedulian kita memuliakan Tuhan bersama-sama, bagaimana kita sudah disatukan menjadi anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Mari kita akan hayati 50 tahun Tuhan memberikan berkat bagi gereja kita. Itulah iman kita. Amin.